Shalom jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungi firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 139 ayatnya yang ke-23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah dan selamilah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sedemikian jauh pembacaan kita pada hari ini. Bapak Ibu pernah nggak Bapak Ibu berdoa dengan kalimat-kalimat seperti ini? Tuhan berkatilah pekerjaanku. Tuhan sembuhkanlah keluargaku. Atau Tuhan bukakanlah jalan. Saya yakin sebagian besar dari kita pasti pernah berdoa sedemikian ya. Semua doa itu baik Bapak Ibu. Dan dari kalimat-kalimat tadi juga tidak ada yang salah. Tapi ada satu doa yang jarang sekali kita panjatkan. Bahkan mungkin kita sengaja menghindarinya. Bukan karena doa itu salah, tapi karena kita tahu kalau Tuhan menjawab doa itu, hidup kita pasti tidak akan pernah sama lagi. Doa itu adalah doa dengan kalimat Tuhan selidikilah aku. Dan inilah doa yang didoakan oleh Daud di dalam Mazmur 139 yang kita baca tadi. Menariknya Bapak Ibu, kita melihat bahwa Daud tidak meminta Tuhan menyelidiki musuh-musuhnya. Ia juga tidak meminta Tuhan menunjukkan kesalahan orang lain. Tapi justru Daud berkata, mulailah dari aku. Dan kalau dipikir-pikir, bukankah kita sering melakukan kebalikannya? Kita justru lebih mudah melihat kesalahan pasangan kita, kesalahan rekan kerja kita, kesalahan pemimpin, atau bahkan kesalahan orang yang melukai hati kita. Kita berharap Tuhan mengubah mereka. Tapi jarang sekali kita berhenti dan berkata, Tuhan, apakah ada sesuatu di dalam diriku yang perlu Engkau ubah? Dan itulah mengapa doa ini disebut dengan doa yang berbahaya Bapak Ibu. Karena Tuhan tidak hanya melihat apa yang tampak di luar, Ia melihat sampai ke kedalaman hati kita. Manusia bisa melihat pelayanan kita, tapi Tuhan melihat motivasi hati kita. Manusia bisa melihat kesabaran kita, tapi Tuhan tahu apakah di balik senyum itu masih ada kepahitan. Manusia bisa memuji kerendahan hati kita, tapi Tuhan tahu apakah kita masih diam-diam mencari pengakuan dari orang lain. Bapak Ibu, gak ada satu sudut hati pun yang tersembunyi bagi Tuhan. Dan mungkin itu yang membuat doa ini terasa menakutkan. Karena kalau Tuhan benar-benar mulai menyingkapkan isi hati kita, kita mungkin akan melihat kesombongan yang selama ini kita anggap sebagai bentuk percaya diri. Kita mungkin menemukan kepahitan yang sering kita sebut, oh aku cuma gak bisa lupa aja kok. Atau kita menyadari bahwa pelayanan yang kita lakukan ternyata masih bercampur dengan keinginan kita untuk dihargai oleh orang lain. Seringkali kita takut jika Tuhan menunjukkan apa yang sebenarnya ada di dalam hati kita. Kita khawatir, tidak sanggup melihat kenyataan tentang diri sendiri. Padahal Bapak Ibu, menolak diperiksa tidak membuat kita menjadi lebih sehat kok. Sama seperti seseorang yang menunda pemeriksaan karena takut menerima hasil diagnosis. Penyakitnya tidak otomatis hilang kan? Justru semakin lama dibiarkan, semakin sulit untuk dipulihkan. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita Bapak Ibu. Tuhan gak pernah menyingkapkan sesuatu untuk mempermalukan diri kita. Ia menyingkapkan apa yang tersembunyi supaya Dia dapat menyembuhkan kita. Gak ada luka yang terlalu dalam, gak ada dosa yang terlalu gelap, dan gak ada motivasi yang terlalu rusak bagi kasih karunia Tuhan. Yang Tuhan cari hanyalah hati yang bersedia berkata, aku mau ya Tuhan, Engkau bekerja di dalamku. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, Tuhan tidak menyelidiki hati kita untuk menghukum kita. Seorang dokter memeriksa tubuh pasien bukan untuk mempermalukan penyakitnya, tetapi supaya dia bisa disembuhkan. Demikian juga Tuhan Bapak Ibu, ketika Roh Kudus menyingkapkan area-area gelap di dalam kehidupan kita, tujuannya bukan untuk membuat kita merasa tidak layak, tetapi tujuannya adalah membawa kita kepada pertobatan dan pemulihan.
Justru orang yang terus menutupi dosanya akan sulit bertumbuh. Tetapi orang yang berani berkata, "Tuhan, tunjukkan apapun yang perlu Engkau ubah," adalah orang yang sedang membuka pintu bagi pekerjaan Roh Kudus. Dan di akhir doanya, Daud tidak berhenti pada kalimat, "Lihatlah jalanku." Tetapi dia melanjutkan dengan sebuah permohonan, "Tuntunlah aku di jalan yang kekal." Artinya Tuhan gak hanya menunjukkan apa yang salah Bapak Ibu, tetapi Dia juga memimpin kita untuk menuju hidup yang benar. Tuhan gak pernah meninggalkan kita setelah menegur kita, tapi Ia berjalan bersama dengan kita. Dia membentuk kita sedikit demi sedikit menjadi semakin serupa dengan Kristus. Mungkin inilah alasan mengapa doa itu begitu berbahaya. Karena ketika kita sungguh-sungguh berkata, "Search me, oh God," selidikilah aku ya Tuhan, kita sedang memberi izin kepada Tuhan untuk bekerja sampai ke akar hidup kita. Ia mungkin akan menegur melalui firman yang kita baca, melalui khotbah yang kita dengar, melalui pasangan, sahabat, atau bahkan mungkin melalui situasi yang membuka mata kita terhadap area yang selama ini kita abaikan. Prosesnya mungkin tidak selalu nyaman, tetapi selalu penuh kasih dan bertujuan untuk mendewasakan kita. Hari ini, mungkin doa yang berbahaya yang perlu kita ucapkan bukanlah doa yang panjang, tapi satu kalimat, "Tuhan, selidikilah aku." Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka ya Tuhan. Seringkali kami lebih sibuk meminta Engkau mengubah keadaan kami daripada mengubah hati kami. Kami lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada menyadari apa yang masih perlu Engkau kerjakan di dalam diri kami. Hari ini ya Tuhan, kami mau berani mengucapkan doa yang mungkin tidak mudah bagi diri kami, yaitu Tuhan, selidikilah hati kami. Kiranya Engkau ya Tuhan, yang bukan hanya mencari-cari kesalahan kami untuk menghukum, tetapi kami percaya Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami anak-anak-Mu dan rindu membentuk kami untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Biarlah mulai hari ini kami mau hidup untuk terus terbuka di hadapan-Mu. Pakailah kami, bentuklah kami, dan jadikanlah kami murid-murid yang mencerminkan karakter Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.